ketika mau nyoba main motor tua harus siap dulu gitu. Karena ibarat punya duit pun belum tentu mentalnya ada. Kan kendaraan itu kan mempunyai nilai histori. Dia mengikuti sejarah perjuangan Betul. di Kemerdekaan Indonesia. juga ya. Kemerdekaan dia. Iya. Motor misalnya tahun 45. Rampasan perang. Motor tahun 35. Apa iya dulu ada ATPM-nya masukin. Itulah yang kita jaga asetnya. Untuk apa? Untuk anak cucu kita ke depannya. Nih loh, kendaraan-kendaraan zaman dulu negara kita dijajah dibawa kendaraan ini loh, ada buktinya. Pokoknya inilah klasik tuh emang asik. Mumpung Om Anto udah spill sedikit ya, tadi bubutan, terus spare part. Kira-kira, ini kan kalau motor-motor antik ya, motor-motor lawas nih kan identiknya nggak kayak motor-motor zaman sekarang nih. Ya. Spare part-nya langsung ada. Terus saya nggak tahu ya, kalau ini di Indonesia gampang nggak sih spare part-nya? Gimana Om Nah, Min? Coba Min. Masalah spare part kebetulan kalau di Indonesia, terutama bidang yang saya geluti kan Harley ya. Sebenarnya termasuk gampang karena ada beberapa spare part yang buatan Taiwan, terus ada beberapa ya new product ya yang lainnya. Tetapi memang ada juga di beberapa spare part itu yang kami itu sulit nyarinya. Mau nggak mau ya tadi yang dibilang Pak dosen Om Buldok, harus main bubutan, harus bikin atau tuker-tukeran, dia nyari substitusinya nyarinya Ya, gitu loh. Substitusinya, kesamaannya. Dan kendalanya kadang-kadang di sini semua antar komunitas kita cari udah nggak ada, mau nggak mau kita impor lah dari luar. Ya. Notabene barangnya juga barang bekas. Ternyata sampai sini ketahan, nggak bisa masuk karena regulasi negara kita tidak memperbolehkan barang-barang bekas itu masuk. Nah, ini nih yang penting nih sama pemerintah. Ini sebenarnya teman-teman penggemar motor antik tuh ada pasarnya, mereka juga butuh diakomodir gitu ya. Sebenarnya. Betul. Ya, betul ya. Itu harapannya pemerintah. Ya. Jadi kalau bikin aturan ya, Mbok ya tolonglah nih teman-teman kita ini bisa dibantu juga. Tipis-tipis lah bos. Tipis-tipis lah ya. Diperhatiin kita ini. Lebih luas lah. Lebih luas karena sebetulnya kalau kita tarik, kalau kita lihat-lihat ini juga ada nilai ekonominya ya. Bener. Di Karena sini tadi masih banyak peminatnya, terus mereka butuh spare part yang kira-kira ternyata nggak ada, mereka harus impor, impornya juga barang yang bekas itu mungkin perlu diatur By the way, regulasinya. kita juga menjaga aset ya, Ya. jaga Lestarian. budaya termasuk. Iya. Dan apa di beberapa wilayah di Indonesia tuh udah termasuk jadi cagar budaya motor-motor ini. Iya. seperti di Siantar, ya. Siantar ya. Jogja, Betul. yang saya tahu ya. Kita Jadi kalau mereka main motor, ya udah di daerah itu aja dong berarti ya. Motornya nggak bisa dibawa keluar atau Ya gimana tuh? dalam artian cagar budaya ya motor-motor itu dilindungin gitu. dilindungi. Jadi ada yang nggak boleh keluar ya kan, udah emang punya apa ciri khasnya daerah itu gitu. Gitu. Karena kan kendaraan itu kan mempunyai nilai histori. Dia mengikuti sejarah perjuangan Betul. di Kemerdekaan Indonesia. juga ya. Kemerdekaan dia. Iya. Motor misalnya tahun 45. Rampasan perang. Motor tahun 35. Apa iya dulu ada ATPM-nya masukin? Kan nggak mungkin. Samsat aja belum ada, Om. Belum ada. Iya. Jadi disitulah Tapi kami waktu itu zaman-zamannya penjajah gitu ya, Iya, yang mereka yang yang bawa pakai, mereka. para demang gitu ya. Betul. Itulah yang kita jaga asetnya. Untuk apa? Untuk anak cucu kita ke depannya. Nih loh, kendaraan-kendaraan zaman dulu negara kita dijajah dibawa kendaraan ini loh, ada buktinya. Sebenarnya hanya itu tujuan kita. Pokoknya inilah klasik tuh emang asik. Iya. Klasik emang asik, itu quotes-nya tuh. Yes, it. Tapi gini, kalau tadi masalah impornya agak susah, berarti mau nggak mau bikin dong. Bikin, Om. Iya, Bikin sendiri. bikin. Saya dari Balik ke mobil. bengkel bubut gitu ya, Om ya? Dari mobil yang cocok kita Iya. bisa aplikasikan. Dan bengkel bubutnya itu udah ada yang spesialis malah. Spesialis. Tertentu juga. Jadi Tentu. dia udah tahu ukurannya, disamainya. Emang pembuatnya berarti kayak gitu. Iya. Ya, Mereka bikin ya. bikin. Jadi Tapi gimana tuh? Kalau misalnya kita bikin dibandingin kita sama impor, itu cost-nya jauh lebih gede kita bikin atau gimana sih? kadang-kadang Untuk sekarang malah lebih murah. Bikin. enggak ya, satu itu ada juga yang Karena ya mahal sulit juga. masuknya, Iya. Relatif sih Relatif. sebenarnya. Relatif, Iya. berarti nggak bisa diukur juga Nah, ya? kadang-kadang nih bengkel bubutnya nih kadang-kadang ini juga apa kalau boleh dibilang dia Di atas angin ya. berasa emang Dibutuhin? Iya. Dibutuhin. dan Nggak ada persaingannya. emang sih ya saya jujur aja emang uang bubutnya itu
dia ngerjain perfect gitu. Jadi dari bahan tahu kalau kita serain contohnya kayak bandul, ngeset bandul, Iya. dari dia rebuild back end segala semua, dan emang itu emang udah terpercaya gitu. Udah Dan kita oke lari di banget situ, lah ya. Iya. udah istilahnya nomor 1 dah, Kak Bubutnya. Ada yang kayak begitu? Om Adit pernah ngerasain kayak gitu juga? Akhirnya harus bikin spare part karena memang, atau akhirnya nyerah deh gue, kayaknya nggak cocok main motor ini gitu Om. Sebagai yang muda gimana nih Om Adit? Kalau yang ya sebagai yang muda gitu, ya ini mah saran buat teman-teman juga gitu ya Om ya, yang seumuran saya mungkin. Jadi kalau ya itu benar kata Om Yoyo, ketika mau nyoba main motor tua harus siap dulu gitu. Karena ibarat punya duit pun belum tentu Mentalnya ada. itu. Oh. Kembali lagi. Jadi kembali lagi harus bergaul, harus soal bergaul. sana sini. Karena emang pelajarannya itu bener-bener nggak ada di buku gitu Om, yang saya pelajarin gitu ya. Jadi dari pengalaman itu tadi ya, Pengalaman itu. pengalaman masing-masing ya. Iya. Saling sharing, Iya. ngumpul, nongkrong kayak Ngumpul. gini. Ibaratnya terlepas dari itu kan umur saya paling muda nih ya. Untuk juga. Oh iya. Jadi kadang kayak misalnya saya butuh, Om, kok kerak AC gini ya Om ya? Ibaratnya kan kalau misalnya saya nyari sendiri di eBay atau gimana, kan itu agak makan waktu dan resiko gitu ya, Iya. impornya ya Om ya. Akhirnya solusinya kadang Om Anto, Om Admin kadang udah dit bubut aja atau Bikin di sini, bikin di bikin situ, di sini di aja, sini, di situ, di sana atau gua ada copotan nih, ya kayak Ah. gitu-gitu yang mahal gitu Om. Referensinya yang mahal. ANC itu penting. Tapi ngomong-ngomong, ini kan kita udah mulai ngomongin spare part sama permesinan nih. Ah. Basically motor yang sekarang dibawa, itu waktu dapet udah memang langsung udah nyala atau basicnya tuh harus dibenerin dulu? Kalau Om Adit gimana Om? Kalau dari saya pasti namanya motor tua yang kadang kayak kita apa ya? Kayak kita makan aja gitu men. Wah di sana enak tuh. Kadang enggak enak gitu. Kadang dari orang lamanya nih yang punya motor kita beli, menurut dia enak, menurut kita ada yang ininya kurang rapi atau wah ininya kurang ini nih gitu. Jadi pasti Harus ada yang penyesuaian sendiri dong penyesuaian berarti ya? sendiri. Selera kita, wah ini Selera kayaknya kita. dia bagus menurut dia. Menurut gua belum tentu nih Belum gitu ya. tentu. Karena kebetulan emang balik lagi kita pecinta, pasti kita balikin lagi ke orisinil lagi gitu Om. Oh, Gitu. ini udah ori semua? Alhamdulillah 80-90%. 80-90%? Iya, karena butuh waktu dan Butuh waktu. Iya, iya. Oh itu tadi ya? Bea, Waktu- ada beanya. Ada beanya. waktu sabar gitu ya, Ya. berarti mental kita terus mencari yang asli, butuh dana juga, uang. Kalau mau cepat ya perlu dana yang besar, tapi Iya, kalau mau sabar iya. Karena itu saya bilang punya duit pun belum tentu bisa gitu. Karena barangnya susah. Di situ berlakunya uang tidak laku. Karena barangnya tidak ada. Sama ini, kita tuh kalau main motor tua memperlakukan ibaratnya memperlakukan mekanik. Nah itu harus ada triknya. Jadi nggak memperlakukan dia tuh sebagai Pesuruh mekanik. seolah-olah gitu, iya. kayak jadi teman. Kalau kita gitu perlakukan ya. seperti kayak gitu, kitanya yang akan kemakan. Betul. Jadi tuh lebih apa sih, kayak macarin lah kayak gitu. Kalau main Lus-lus, motor tua tuh, sayang-sayang iya, gitu kayak ya. gitu. Itu. Ya pada intinya mekanik tidak ingin dia dihormati atau dihargai, tapi dianggap sebagai manusia. Dalam Iya, arti di kita manusia. sebagai sahabat. Benar. Sahabat, betul. Anggaplah kita mentang-mentang udah dibayar, diperlakukan seenaknya aja. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Karena mekanik itu mempunyai ilmu. Dan kalau kita mau menjual ilmu itu secara mahal, itu bisa aja. Iya. Tapi mekanik tidak begitu. Karena mekanik itu kembali lagi, dia panggilan hati. Mengerjakannya dengan hati. Agak-agak seniman juga kalau Seniman, mekanik iya, motor Meskipun tua. main, gitu. Itulah pentingnya, makanya bukannya saya sebagai mekanik lalu merasa seperti itu. Tidak, saya tidak ingin seperti dihargai atau ditakuti. Enggak, saya ingin Ya namanya kita sebagai pemain motor, pengendara, sama mekanik harusnya sinergi dong ya. Sinergi. ya itu yang Sama-sama utama. gitu kan. Tapi kan realitanya di lapangan memang Beda. banyak. Ada Beda. juga yang kayak gitu ya? Ada. Apalagi di Yang merasa udah kumpulan-kumpulan motor-motor eksklusif itu. Eksklusif. Wah, itu mohon maaf, Merasa udah mekanik. Gua kan udah bayar lo, ya udah lo kerjain. Betul. Bosnya pokoknya, kapan kerja lo, kapan? Wah begitu, ngededes terus. Iya. Kapan jadinya? Kapan jadinya? Mekaniknya cuma kasih makan nasi bungkus. Aduh. Aduh. Nah, itu tuh Terkadang yang kesalahan dia tidak bisa menggunakan, disalahkan kepada mekanik. Padahal
dia yang tidak bisa menggunakannya. Itu sering sekali Ini kendala yang kayak case-case gitu. yang kadang-kadang juga ditemuin ya di Ya. dunia permotoran lah. Betul. Nah, nih kalau kita spill dari pertama kali main sampai sekarang main motor antik, yang paling muda dulu deh nih. Ini yang paling muda pengen tahu nih. Udah habis berapa nih kira-kira sama Adit nih? Waduh. Udah habis berapa sama Adit? Kalau Biar di- ada gambaran nih buat teman-teman netizen El Sinta yang mau main motor antik juga. Kira-kira ada gambaran nih. Ya, berapa kira-kira yang harus kita siapin gitu. Selain mental tadi yang paling penting. Betul. Jadi Apalagi mainnya dari muda, dari dulu kan, dari belum ya, dinas. belum kerja dulu. Dulu awal terbilang beli motor, harga beli motor sama benerinnya lebih banyak ngebenerinnya. Berapa Om? Wah, lumayan sih Om ya. Gimana nih Om? Buka aja dong. Sekitar ya kepala 2, kepala 3 kadang. Karena ya itu Dua tiganya besar atau kecil nih? ya Relatif lah. relatif. Betul. Ya, karena balik lagi tuh, kalau kita terjun di circle yang salah, ya udah kejeblos gitu. Sepengalaman saya gitu kan. Wah, kok mahal banget sih, padahal ya kalau kita ngumpul bareng circle yang benar gitu, yang saling ngasih pelajaran, ngasih sharing tentang spare part, itu murah banget ternyata Om. Oh, itu lo pentingnya bergaul. Bergaul. Nongkrongnya di berkawan. Berkawan. Oh, gen bergaul. Masuk nggak tuh? Masuk. Cocok. Om Yoyo gimana Om? Ini BMW, saya tertarik juga nih sebenarnya sih. Ya, boleh. Kalau saya sebagai pelaku workshop, itu semua relatif. Saya nggak bisa nentukan, misalnya ada orang masuk ke saya mau bangun, saya harus nyediain budget berapa, atau estimasi saya sulit, saya akan kembalikan ke dia. Kamu original minded atau tidak? Oh iya, benar juga Nah, ya. bisa begitu. Kalau lu original minded, berarti lu secara finansial udah siap. Udah siap. Real Lu cost-nya- siap dengan harga yang kira-kira lu bikin kaget lah Ya, gitu ya. real cost-nya udah jelas. Ah. Karena nanti kan saya akan mendetek semua. Ini loh harga barang-barang asli sekian. Dihitung ya semuanya Import ya. sekian, tax-nya sekian gitu loh. Untuk bicara original minded. Tapi kalau dia nggak original minded, oke sekedar pakai nyaman, enak. Ya itu kan kita bisa aplikasi. Iya. Nah itu nanti saya akan jelaskan juga, oh ini sekian kalau mau ganti. Berarti ada plus minusnya Om ya? Ada. Jadi kalau misalkan kita bicara, ya kadang-kadang orang terlalu ini ya, oh barang original lebih awet, lebih semua kembali lagi ke cara bawa. Oh, oke. Se-original barang yang saya pasang tapi dia cara bawanya tidak bisa. Iya, kita bawanya Rusak. kasar gitu misalnya. Ya, kita kembalikan lagi ke situ. Kita karakter cara dia membawa motor. Mau orisinil kayak, mau replika kayak, mau bubutan kayak, tapi kalau dia cara bawanya bener, sepanjang tahun dia motor aman. Beda lagi. Gitu. Itu yang kita sebut sebagai semen tahun. Ya, sementahun. Oh, itu sementahun. Sementahun. Jadi orang Dipakai sementara terus. tapi bertahun-tahun. Oh. Jadi bukan sementara. Bukan Karena sementara, awet, sementahun. Cara makainya, Sementahun. karakternya. Gitu. Om Anto, spill dikit Om. Kalau saya, ya itu tadi, nggak mau diseksa sama motor. Jadi setiap motor tua yang saya dapat, saya bakal rebuild total. Karena saya pakai buat di jalan. Jadi nggak mau disiksa motor tuh kalau mogok di jalan. Udah itu aja sih. Jadi kalau dapat, Totalitas. jadi kelihatan tuh daleman motor. Dalam motornya itu bagus apa enggak. Kalau ada yang enggak kita ganti. Jadi buat nyaman di jalan. Itu aja. Habis berapa kira-kira Om? Ya, Bisa ratusan? pas kemarin nih dandanin ini mau mesin, ya hampir gocap dah. Gocap. Belum beli motornya ya? Ya, kira-kira gitu dah. Kalau di BMW, kalau saya bangun total berikut painting ya, saya restorasi full, perbaikan segala macem, itu di maksimal 50-an. 50-an? Ya, itu harga-harga yang flat ya, datar ya, istilahnya harga-harga yang biasa wajar gitu. Tapi kalau dia non painting biasanya bisa 20-an. Dandan mesin itu nggak kelihatan ya, Betul. dibanding dandan Dan bodi. Betul. Karena mesin itu hanya bisa diprediksi saat kita buka baru ketahuan itu Baru rusaknya. ketahuan rusaknya di mana? Iya, jadi kalau Anda menanyakan, ini rusaknya berapa, biayanya berapa, saya nggak tahu. Orang saya Orang belum buka. dibedah gitu. belum ini, Om, ya? Iya. Kita nggak akan bisa ngasih tahu fixnya. Budget dia harus punya sekian, nggak bisa. 20 juta, 15 juta nggak bisa. Nggak bisa, betul. Saya bongkar dulu ternyata giginya rompal, bosingnya jebol. Inilah yang kita hitung nanti, itulah yang jadi real cost yang lo harus punya biaya.
gitu. Ya namanya mesin di dalam Ya, siapa jadi bisa. tidak bisa untuk patokannya. Kecuali kita bisa punya mesin USG mesin gitu ya. Ya, Kelihatan gitu ya. Om Admin, Siap. habis berapa? Ini sebagai Saya pedagang kayaknya Saya kalau bicara habis berapa, tentunya pedagang sekaligus pelaku workshop seperti Om Yoyo juga pengennya motor tuh perfect. Jadi, tapi tetap saya punya Iya. nilai-nilai tertentu. Ada kepuasannya ya. Iya dong. Mekanik. Tuh. Karena untuk dagang, saya mau motor saya perfect. Berarti saya harus dapat motor jangan yang terlalu rusak atau yang bagus sekalian. Gitu. Dan itu Terus- hubungannya nanti kan ke customer situ yang Iya, beli kan. iya, karena kepuasan menjaga customer. nama baik. Betul. Gitu. Saya menjaga nama baik, menjaga kualitas. Kualitas. Meskipun saya juga, ya lo beli motor di gua tetap ngasih lo garansi. Iya. Iya. Di luar kelistrikan. Betul. Gitu. Dan kalau bicara udah habis berapa, sepanjang perjalanannya main motor saya sudah bisa sampai di titik saat ini udah banyak ketipu ke saya. Udah banyak. Belum lama 50 juta. Belum lama 50 juta. Tuh, pahit kan? Pahit. Pahit. Makanya itu Bayangin Butuh yang mental, udah- Iya. persiapan. belajarnya mahal motor Belajarnya tua. mahal. Yang udah berkecimpung sekian tahun. Tapi Kan? nikmat di jalannya tuh Tak terbayarkan. nikmat, tak Nah terbayarkan. ini persaudaraannya nih. Makanya Di- gini di kalau saya Tiap-tiap saat bisa ngumpul-ngumpul bareng gini, silaturahmi itu yang asik ya. saya lebih juga gini. Kalau buat pribadi saya, motor di luar jual beli ya. Saya tuh motor nomor 1 mesin. Tampilan saya bukan nggak suka motor bagus. Iya. Semua suka motor bagus. Tapi karena saya keperluannya untuk jalan, main jauh, saya mesin dulu. Nomor 1. Mau habis itu dikemplingin motor wah itu Iya. nomor 3 lah kalau saya. Betul. Yang Tapi penting mesin dulu sehat lah ya. ya itu tapi Iya. kalau kacamata pribadi untuk pakai pribadi di luar jual beli. Kalau jual beli harus good looking juga, harus bagus juga mesinnya. Iya. Betul. Karena tadi buat customer lagi selera orang. Betul. Ya. Dan mengamini Om Yoyo, kalau dulu kita dari main motor tua, lama-lama udah agak capek, pinggang, pegel, yang STW aja deh, Asik. Setengah tua ya. setengah tua. Kalau sekarang orang, wah gue pengen motor tua. Tar dulu, lu pakai motor STW dulu, jangan yang langsung yang tua. Nanti lu belajar dulu lah pakai yang ini. Kita lihat kira-kira, oh lo udah bisa nih. Takutnya mentalnya belum siap. Takutnya mentalnya belum siap. Kita lihat ternyata udah siap. Ya udah silakan. Mau cari apa? Kita adain. Namanya kita juga tim pengadaan kan. Ya. Ini mantep main nih motor kalau kayak tua apa gini. tutorialnya tuh banyak. Banyak tutorialnya. Kalau nggak belajar bisa kaki bisa ini nih apa Ya, nih ada kickback. dengkul nih bisa geser. Bisa Geser. geser. Kalau ngidupinnya. Jadi ada Jadi trik semua semua. ada caranya. Tadi kita coba geser-geser, mindah-mindahin motornya juga. Asli, bener-bener ampun deh. Beratnya, aduh. Tapi kalau udah tahu triknya, caranya nggak akan berat. Nggak akan berat ya? Nggak akan. Oh ada triknya Jadi juga. kalau standar tengah, misalkan untuk BMW itu kan dia ada jalur sampingnya. Bukan jalur sampingnya yang diinjak, tapi dia jalur ujungnya. Oh. Kita injek dia jadi mengungkit. Nah itu yang bikin enteng ringan. Jadi ada hukum fisikanya ya, Om. hukum fisikanya. Ada ilmunya juga Iya. ternyata. Nah, Rumus-rumus impact. Tuh. ini kita udah masuk ke sesi terakhir nih ya. Bengkel biasanya kalau mau ngebenerin apa segala macam itu di mana sih? Ada alamatnya nggak sih? Mungkin dari Om Adit, di mana biasanya Om? Kalau saya biasanya langsung ke Pak Admin. Oh iya, udah tinggal langsung Enggak, tunjuk udah. ya. Tapi kalau saya kan ya istilahnya lebih ke Harley aja. Harley. Sama BMW yang gini-gini, saya masih seneng. Cuman kalau ngomong spesifik lagi, ini ada senior saya. Oh. Dan saya kalau juga- Om Admin di mana bengkelnya? Saya di daerah Depok. Dekat Jalannya apa nama jalannya supaya nanti netizen juga tahu. saya di Kelapa 2. Kelapa 2. Kelapa Nama bengkelnya 2. apa? Nama bengkelnya. Oh ini. Aramjada Motorcycle. Aramjada Motorcycle. Udah brandingnya dari awal ternyata ya. Dan kita pokoknya selalu sering tukar pikiran lah. Saya juga nggak pernah malu nanya Om Buldog, nggak pernah malu nanya Om Adit. Sama Pokoknya Om Yoyo juga ya. Om Yoyo bengkel di mana Om? Kalau saya bengkel ada di Jalan Haji Abu, daerah Kemang Selatan 8. Oke. Nah, nama bengkel saya BMW Motor Red Cross. BMW Motor Retros. Motor Red Cross. Oke, yang mau main motor-motor tua, motor-motor antik, BMW langsung aja ke Om Yoyo atau ke Om Admin tadi itu nama bengkelnya ya, agak-agak harus disensor harusnya nih ya. Dulu Sorry, saya bengkelnya netizen. di Jalan Cikajang. Oh di sini aja. Ya, Cikajang nomor 37. Lalu kita pindah domisili sekarang di sana. Oke, Om, sebagai penutup nih. Karena obrolan kita udah panjang lebar, banyak ilmu yang bisa kita dapetin selain rasa persaudaraan ya, kita nongkrong di sini.
ada pesan-pesan mungkin mau tadi buat pemerintah, buat sesama bikers, gimana sih ke depannya? Atau dari masing-masing nih, ada ambisi kayaknya gue pengen touring yang agak jauhan dikit atau mau ke luar negeri gitu misalnya. Gimana? Om Admin dulu deh. Kalau saya lebih kepada jangan arogan di jalan. Wah, Udah itu aja ya enggak. Kita ini cuma pakai besi dikasih roda. Sama aja ya kan. Saling menghargai. oke mantep. Om dulu dong, Om Anto. Kalau saya lebih kalau touring ya berbagi kebahagiaan tuh sama orang-orang yang sekeliling kita. Misalkan kita berhenti di warung, menyapa anak kecil, Anak sekolah kita didadain. dadain, Iya. kayak gitu-gitu. Biar mereka seneng sama kita dan Jadi nggak arogan gitu di jalan. Jadi tuh, oh kita naik motor tua, naik motor gede, punya Ya, ternyata jadi nggak identik iya, ya. jadi Ada nilai manfaat mereka, juga ya. Mereka juga suka sama kita gitu. Om dikit saya tambahin. Jadi maaf Om, sedikit motong. Jadi masyarakat itu sebenarnya sama kita suka dan segan. Jangan mereka sudah suka tapi kita jadi petantang petenteng di jalan. Nah, itu yang utama. Itu yang jadi sumpah serapah akhirnya. Ya. Mereka tuh sebenarnya seneng sama motor-motor suara besar kayak gini. Penasaran, pengen ngeliat, pengen foto-foto. Jadi kita tuh sebenarnya ya Down stay to earth humble aja aja, ya. down to earth Down to aja. earth. Yes. Oke. Om Yoyo gimana Om? Kalau saya pribadi untuk seluruh semua penggemar motor apapun mereknya, apapun tipenya, apapun jenisnya, sebaiknya kita bisa saling guyup, saling kenal, saling sapa dimanapun. Jadi nggak ada istilahnya motor gue lebih bagus daripada motor Nggak, lo, iya. motor gue lebih mahal dari motor lo, motor gue cc-nya lebih gede dari motor lo, nggak ada. Coba kita ciptakan sesuatu yang kita kekeluargaan, kita bisa guyup seperti itu nih dari fasilitasin tempat. Coba kita manfaatin, kita kumpul, saling kenal, saling bersahabat, kita menjadi saudara nanti. Nah, disitulah letak kenikmatannya kita bermain di hobi. Kalau kita bermain hobi hanya untuk arogansi, kesombongan diri, nggak ada artinya. Buat apa? Ya, pesan saya hanya seperti itu. Kita main motor hobi harus guyup, sesemua. Semua penggemar otomotif kita harus saling rangkul. Oke, mantap Om Yoyo. Keren nih. Om Adit. Kalau dari saya mungkin meneruskan Om Yoyo gitu. Kenapa di tempat saya juga namanya Berkawan? Ya karena yang sebelumnya pun jadi tempat destinasi anak-anak otomotif gitu ya. Cuman akhirnya klasifikasi gitu. Jadi di sana Harley. Jadi BMW aja. Nah, saya bikin namanya Berkawan tuh buat wadah teman-teman yang motornya apa, cc-nya apa. Silakan, kita bisa ngobrol di sini, sharing bareng. Yang ibaratnya dari motor kecil mau main motor gede, silakan. Dan yang paling penting nggak ada yang si paling ya bang. Nggak ada Ya. sih, nggak ada. Semua masih belajar. Semua belajar. Nggak ada yang si paling. Saya merinding dengar petuah-petuah dari para senior ini yang main motor antik luar biasa. Ternyata mereka asik-asik. Diajak nongkrong, ngobrol. Wah, ngalor ngidul kayaknya nggak cukup nih waktunya. Tapi harus kita tutup. Terima kasih untuk netizen yang sudah nonton kita di acara Ngotot, ngobrol tentang otomotif. Kalau yang mau main-main, sekali lagi ke Berkawan Coffee dan Burger yang ada di Jalan Raden Fatah, di sampingnya Al-Azhar di Jakarta Selatan. Tiap hari ya buka dan hari Senin tutupnya. Jadi komunitas otomotif mau main motor segala macam di sini ngobrol-ngobrol, kita sharing, tukar pikiran, yang penting guyup tadi. Ya. Intinya Nomor itu. satu itu. Kita ketemu lagi nanti di Ngotot episode berikutnya, ngobrol tentang otomotif hanya di channel YouTube-nya Radio El Sinta. Jangan lupa sebarluaskan video ini supaya makin banyak teman-teman di kalangan otomotif lainnya yang bisa sama-sama belajar. Kita ketemu lagi. Sampai jumpa. Dah. Bye-bye. Maafin ya tetangga motornya berisik. Ngotot.